lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, ini contoh-contohnya bentukan dari otot. Nah, kalau yang ini merupakan nukleus. Nukleus kemarin di organel sel, masih ingat kan pengertiannya apa? Kemudian ini bentukan otot lurik. Kalian lihat bentukannya kan seperti ini ya, runcing-runcing begitu, dan intinya itu dia berada di tengah. Sedangkan otot polos dia bentuknya kan memanjang, dan intinya itu sebenarnya dia ada di samping bagian ototnya. Kemudian untuk otot jantung dia bentuknya bercabang-cabang. Ini kalau misalnya nanti kalian suruh membedakan mana otot lurik, mana otot polos, mana otot jantung, itu dilihat dari bentukannya itu sudah terlihat. Nah, bentuknya bercabang dan intinya itu dia ada di tengah. Jadi nukleusnya itu ada di tengah. Jadi jaringan otot itu sendiri berfungsi sebagai penggerak aktif. Jadi jaringan otot terdiri dari otot rangka, kemudian otot polos, dan otot jantung. Kalau otot rangka yang nempel pada tulang kita itu adalah sel otot lurik. Nah, dia memiliki garis yang gelap dan terang yang berselang-seling itu tadi. Dia disebut sebagai otot lurik. Jadi dia juga memiliki banyak inti. Nah, ini cara kerjanya, dia kerja di bawah kehendak kita. Jadi kesadaran kita, kamu nggak bisa memerintahkan dia untuk bergerak. Jadi dia di bawah kesadaran manusia. Ini sel otot polos terdapat pada organ dalam, misalnya di usus dan pembuluh darah. Kemudian sel otot polos dia juga tidak memiliki garis gelap dan terang. Ini ada beda ya, maksudnya ini yang lurik tadi, ini yang sudah yang polos. Kemudian sel otot polos dia berbentuk gelendong dan berinti satu. Jadi kamu bisa melihat gambarnya yang tadi. Kemudian kerjanya dia di luar kehendak kita. Sama ini perlu digarisbawahi bahwa dia di luar kehendak kita. Kemudian otot jantung. Ini otot jantung yang kedua, yang ini yang ketiga, ini yang pertama, ini yang ketiga. Otot jantung terdiri dari sel-sel yang memiliki garis gelap dan terang. Kemudian dia cara kerjanya itu dia di luar kehendak kita. Nah, jadi kalau misalnya di luar kehendak kita tidak bisa diperintahkan oleh otak. Kalau ini bisa diperintahkan oleh otak. Apa ya tadi ya? Ini yang tidak diperintahkan oleh otak. Jadi dia otomatis akan selalu terus bekerja. Kalau yang otot lurik dia akan sesuai dengan kehendak kita. Kemudian yang ketiga adalah jaringan syaraf. Ini bentuk jaringan syaraf pada manusia yang mengirim sinyal kepada dendrit, akson, dan lain sebagainya. Jadi jaringan inilah yang nantinya kamu bisa melakukan gerak refleks dan lain sebagainya. Misalnya kamu merasa sakit, tiba-tiba bilang aduh dan lain sebagainya. Nah, ini yang mengirimkan sinyal dari jaringan syaraf.
Jadi jaringan syaraf dia terdiri dari sel-sel saraf, neuron, dan serabut saraf. Dia berfungsi sebagai pengantar rangsangan, yakni membawa rangsangan dari alat penerima rangsangan atau reseptor ke otak, kemudian diterus ke otot. Jadi muter-muter dulu ya. Jadi rangsangan yang kita terima itu dikirim ke otak, terus dia rangsangan yakni membawa rangsangan dari alat penerima kemudian masuk ke reseptor. Dari reseptor itu baru nanti kembali lagi ke otot. Jadi baru kamu bisa kembali ke baru melakukan gerakan. Misalnya kamu mau lari, jadi kamu akan mengirimkan sinyal dulu ke otak aku mau berlari, terus terkirimlah ke reseptor menerima, membaca pesannya, kemudian kembali ke otot dan kamu melakukan kegiatan tersebut. Kemudian ini jaringan ikat yang merupakan jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Kalau ini yang ada pada setiap tulang kita yang melekat pada tulangnya, itu ada ligamen dan tendon. Nah, ini jaringan ikat merupakan jaringan yang menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Misalnya pada tulang kita itu kan selain ada persendian juga ada jaringan ikat di situ. Fungsinya yang pertama melekatkan satu jaringan ke jaringan yang lain, kemudian dia juga membungkus organ, mengisi rongga di antara organ, kemudian dia juga mengangkut oksigen dan makanan ke jaringan lain. Kemudian yang kelima, dia mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat pengeluaran. Jadi misalnya mengeluarkan keringat gitu ya. Dan yang keenam, dia menghasilkan kekebalan tubuh. Nah, ini yang terakhir, yang kelima, itu merupakan jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu berarti seperti tulang rawan dan tulang keras. Nah, sama seperti hal yang tadi, ini jaringan-jaringan hewan dan fungsinya. Ada jaringan meristematik, ada jaringan epitel, ada jaringan ikat biasa, ada jaringan khusus, kemudian ada ikat penyokong, ikat penghubung, otot lurik, polos, dan otot jantung, serta jaringan syaraf. Untuk fungsi-fungsinya masing-masing ada di sebelahnya. Kalian bisa melihat sama menghasilkan sel jaringan baru meristematik, bersama seperti yang tumbuhan juga ya. Kemudian dia melindungi dan menutupi jaringan di bawahnya, itu adalah tugas dari jaringan epitel. Kemudian melekatkan otot ke tulang, itu tugas dari jaringan ikat biasa. Kemudian menyimpan energi, itu jaringan khusus, itu biasanya kan dari tugas dari lemak. Kemudian menegakkan tubuh, itu ikat penyokong, tugas dari tulang. Kemudian mengikat penghubung, menghindarkan oksigen dan sebagainya, itu tugas dari darah dan limpa. Menggerakkan tubuh secara sadar, itu tugas dari otot lurik. Menggerakkan organ dalam secara sadar, itu kerjanya si otot polos. Kemudian memompa darah, itu kerjanya si otot jantung. Kemudian untuk menerima dan mengolah dan meneruskan rangsangan, itu tugasnya jaringan syaraf. Jadi semuanya memiliki peranan dan tugasnya masing-masing. Oke, selamat belajar.